adik-adik. Halo. Kita ketemu lagi nih dengan Elsa Hans di sini. Lausu Stefani. Lausu Cencu. Nah, ya kita mau mulai kebaktian kita bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku datang padamu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sepertinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersama-sama di sini bersama dengan Lause, bersama dengan teman-teman kami beribadah secara online. Tuhan biarlah Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami fokus untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sehingga apa yang kami puji-pujikan, apa yang kami dengarkan, firman yang kami terima itu bisa bertumbuh dalam hati kami dan menjadi buah yang lebat yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita habis ini mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Nah jadi ini ada satu lagu nih. Judulnya itu Allah Sanggup. Jadi gimana sih maksudnya itu? Allah sanggup. Kenapa emang? Iya, Emang Allah dia- kita kan sanggup melakukan segala perkara. Oh, iya. Kayak waktu itu kita Aku lagi rasa. sedih, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Allah memberikan kita hati yang penuh sukacita. Ya kita juga bisa melihat ya banyak mukjizat, banyak sekali keajaiban yang Tuhan lakukan di cerita-cerita Alkitab ya Lause, Steph. Betul. Nah, jadi- sekarang kita mau nyanyikan lagu itu. Aku mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan aku mau menyanyikan dengan sukacita. Semangat. Iya, kita mau Iya. gerak ya bersama-sama nih Iya. Lause, Steph. Kita sama-sama nyanyikan lagu Allah Sanggup. Sanggup. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oke. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang bersedia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya
segalanya bagiku. Tuhan itu selalu menolongku. Begitu enggak Lause Hans dan Lause Step? Iya, kayak tadi yang Lause ngomong, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi terasa lemah, waktu kita berdoa, Tuhan yang kasih kita kekuatan. Kita harus tahu ya bahwa Tuhan itu memang jadi prioritas di hidup kita. Dia itu adalah segalanya. Dan lagu ini yang kita mau nyanyiin bareng-bareng nih, itu menceritakan bagaimana kita mau bilang kepada Tuhan bahwa kamu adalah segalanya untuk aku, ya. Jadi bukan game kamu ya, yang segalanya. Ya. Oke, kita sama-sama nyanyiin ya, You Are My All in All. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you As a precious jewel. Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mau mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita sebutkan bersama-sama ya. Ikuti naba Lause. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, saatnya kita mau persembahan. Gimana sih, Lause, caranya kalau kita mau persembahan? Wah, ini anak muda yang lebih tahu dong. Aduh, Lause juga masih muda loh. Oh iya, makanya masa Lause kasih ke Lause Hans untuk jelasin sih. Nah, persembahan kita karena kita masih belum bisa datang ke gereja, sementara ini persembahannya bisa dikumpulkan di celengan, ya, atau di dompet. Tapi kalau dompet
Jangan diambil-ambil lagi ya buat Iya. jajan ya. Nah kalau enggak, ya kalian juga bisa langsung transfer dibantu dengan orang tua kalian melalui rekening di QR code. QR code. Kalau enggak rekening gereja kita dengan kode. Di belakangnya diberi Angka 1. Contohnya seperti kalau misalnya adik-adik mau persembahan 50.000, jadi masukin ke 50.000. persembahannya 500001. Oke. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Lausa Hans untuk Ya, lagu jadi kita persembahan? mau nyanyiin lagu yang bagaimana kita mau menjadi suatu persembahan bagi Tuhan, yaitu A Gift to You. Jadi gift-nya apa sih Lausa di sini itu? Lagunya mau ceritain. gift-nya di sini. Semuanya dari kita. Oh Semua iya, hidup semua. kita. Jadi memang bukan tentang uang saja. Di sini itu adalah bagaimana hidup kita. Hidup kita. Bagaimana mungkin studi kita, belajar yang benar, bagaimana kita memperlakukan orang. Dan itu bukan tubuh kita doang, hati kita, perasaan kita, itu semua kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, Amin. jadi kita mau nyanyiin bareng-bareng ya. Everything I am, Everything I need, everything I need, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I need, everything I need, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekarang setelah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan mempersembahkan uang kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini biarlah untuk memperluas kerajaan surgawi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau Tuhan memberikan hati kepada kita yang seperti hatinya Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu bersama-sama, Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Nah, Lause berharap semua sudah siap dengan Alkitabnya. Yuk coba diambil Alkitabnya, lalu silakan membuka 1 Petrus. Kitab 1 Petrus. Nah, hari ini kita akan belajar surat kitab 1 Petrus ya. Oke, ya good Stephen. Oke, yang lain boleh ya siap-siap membuka kitab 1 Petrus. Oke, Kevin belum balik, kita tunggu dulu ya. Oke, ya good. Kevin, Marvin sudah kelihatan. Buka kitab 1 Petrus. Ada yang nggak tahu kitab 1 Petrus di mana? Perjanjian Baru. Iya, good. Perjanjian Baru ya. Oke, kalau sudah dibuka, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu sampai kepada kitab hari ini 1 Petrus. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh melihat garis besar semua kitab-kitab ini Tuhan. Dan tolonglah kami hari ini, biarlah ketika kami belajar firman-Mu, kami juga semakin mengenal Tuhan, semakin juga mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami hari ini, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau seandainya nih ya, seandainya satu kali Lause tiba-tiba kedatangan tamu, ya, Lause lagi di kelas sekolah minggu nih, di kelas sekolah minggu, di kelas 5-6, waktu onsite ya, di onsite. Terus teman Lause ini datang di kelas, lalu tanya. Nah, tanya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, wah, kalian
kalian ini siapa? Gitu ya. Wah, kita mau jawab apa? Siapa kita? Nah, waktu itu kalian misalnya sudah ada nih di ruangan sekolah minggu, ditanya, kalian siapa? Nah, terus kita mau jawab apa? Siapa kita? Ayo, ada yang mau jawab? Oke, Ryuken. Silakan Manusia. Ryuken. Kita manusia. Oh, kita manusia. Ya, sama ya. Ya, betul. Kita manusia. Oke, Stephen mau jawab apa kira-kira? Kita ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Kita semua ini ciptaan Tuhan. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Nah, di chat nih. Wah, Kevin bilang kita hamba Tuhan. Betul ya? Betul kata Kevin. Kita nih semua hamba Tuhan. Bukan cuman bukan cuman pendeta yang di depan dibilang hamba Tuhan, tapi kita semua ini hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Loh, ada lagi yang mau jawab? Siapa kita? Kamu mau jawab apa ya? Siapa kita semua di sini? Oke, silakan Arkenisha mau ke toilet, silakan. Nah, ada yang mau jawab lagi? Siapa kita? Kita semua ini adalah apa? Ada yang mau jawab? Udah nggak ada lagi ya. Berarti tadi semua jawabannya ya. Nah, hari ini kita mau lihat siapa kita. Selain tadi dibilang kita ini manusia, kita ini hamba-hamba Tuhan, kita ini apalagi tadi? Siapa lagi yang jawab ya? Lupa Lause ya. Selain kita ini anak-anak Tuhan, gitu ya. Nah, kita ini siapa? Nih, Petrus menuliskan surat 1 Petrus untuk memberitahukan siapa kita. Jadi kita hari ini mau belajar ya tentang siapa kita. Nah, sebelumnya siapa yang tahu untuk kitab 1 Petrus siapa yang tulis? Ada yang ingat? Nah, ini Petrus. Iya, betul. Kalau begitu, nggak usah tanya lagi. Siapa Petrus? Ada yang ingat? Murid Tuhan. Murid Tuhan. Apalagi? Siapa yang ingat? Petrus itu siapa sih? Selain dia murid Tuhan? Orang Apalagi? pilihan Tuhan. Ya, orang pilihan Tuhan. Pekerjaannya apa dulu? Ada yang ingat? Pemancing manusia. Pemancing ikan. Oh, penjala ikan. Pemancingnya penjala ikan. Ya. Terus, apa yang Petrus lakukan yang paling kalian ingat? Dia menyangkal. Iya, dia menyangkal Tuhan Yesus, ya. Itu yang paling kita ingat dari Petrus. Nah, apalagi kira-kira yang paling kita ingat dari Petrus? Ada lagi? Murid Dan memberitakan Injil. Iya, memberitakan Injil. Good. Ada lagi kah? Kalian ingat nggak yang waktu tenggelam? Dia pernah, hampir tenggelam. Peristiwa apa itu ya? Yang badai. Betul. Terus Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang jalan di atas air. Nah, terus Petrus kepengen seperti Tuhan Yesus. Nah, ini Petrus ya. Kita banyak tahu cerita tentang Petrus. Nah, sekarang waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia sekarang menjadi Petrus yang udah berubah ya, nggak lagi menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia sekarang udah berani. Kata tadi temanmu bilang dia yang berkhotbah, dia yang memberitakan Injil, betul. Waktu hari raya Pentakosta, nah dia dengan berani gitu ya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, Petrus inilah yang menulis surat 1 Petrus. Nah, siapa kira-kira yang menerima surat ini ya? Nah, yuk, yang sudah buka Alkitabnya, cepat-cepat lihat 1 Petrus 1 ayat 1, langsung unmute dan bacakan. Dari Petrus, Dari Rasul Petrus, Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Iya, good. Jadi orang-orang ini yang menerima surat
1 Petrus ini? Pastinya bukan semua orang ya, tapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di daerah Turki. Kalau saat ini ya, ini daerah Turki, yaitu wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa ya Petrus menulis surat ini? Nah, coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 12. Ayo, siapa yang sudah dapat unmute dan dibacakan? Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Nah, thank you ya. Jadi di situ ada kalimat yang menuliskan bahwa sebenarnya Petrus menulis surat ini untuk menasehati dan apa tadi? Meyakinkan umat Tuhan ya. Meyakinkan apa? Nah, mau meyakinkan tentang ini nih dia ya. Siapa mereka atau siapa kita? Kenapa ya perlu diyakinkan? Karena waktu itu banyak sekali ya orang-orang Kristen yang dianiaya, banyak sekali orang yang nggak suka dengan orang Kristen. Nah, karena banyak yang tidak suka dengan orang Kristen, bisa jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu nggak suka lagi mau jadi orang Kristen. Makanya Petrus perlu mengingatkan, perlu meyakinkan, wah kamu itu berbeda ya. Nah, sekarang kita mau lihat siapa sih kita. Nah, Petrus menggambarkan atau kasih ilustrasi ya beberapa hal tentang kita. Salah satunya siapa kita? Kita ini batu hidup. Oh, apa maksud batu hidup ya? Nah, kalau batu biasanya ya dipakai untuk bangunan ya, kadang disusun gitu ya untuk membuat bangunan tertentu. Nah, di dalam perjanjian lama ada bait suci ya. Pertamanya itu kemah suci, lalu akhirnya sekarang jadi bait suci. Nah, bait suci ini dibangun nah di atas batu-batu yang disusun ya. Nah, bait suci ini gunanya apa sih? Coba Ryukun tadi angkat tangan. Bait suci ini fungsinya apa? Mempersembahkan itu. Oke, mempersembahkan korban untuk Tuhan. Selain itu ada lagi kah fungsi yang lain? Bait suci? Menyembah Tuhan, beribadah. Oh iya betul, beribadah. Good. Beribadah. Nah, kenapa mereka harus ke bait suci? Karena di bait suci itu Allah hadir, ya. Allah itu ada, datang, hadir di tengah-tengah umat Tuhan di dalam bait suci. Nah, itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, datang, hadir langsung ke tengah-tengah umatnya lewat siapa? Ada yang tahu? Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya lewat siapa? Nggak tahu. Nah, perjanjian mana dulu, Akse? Perjanjian baru. Itu kan tadi perjanjian lama. Di perjanjian baru, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Bagaimana caranya? Nah, nih lo milih orang-orang orang tertentu. Oke. Tidak tepat. Nah, yang tepatnya adalah Tuhan Yesus. Nah, dia kan Allah ya. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah umat Tuhan ya. Nah, jadi sekarang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah, Roh Kudus itu kan Allah ya. Roh Kudus ini hadir atau ada di dalam hidup kita loh. Sehingga Petrus menggambarkan kita ini batu-batu hidup. Batu-batu hidup artinya apa? Kita ini
disusun gitu ya. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita disatukan oleh iman kepada Kristus. Kita seperti batu-batu hidup yang tersusun membentuk rumah rohani atau bait suci Tuhan. Semua kita, nah lihat di gambar ini ya. Jadi semua kita dipersatukan, kita semua beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Allah hadir di dalam diri kita. Ya, makanya Petrus bilang, "Kamu itu istimewa." Ya, kita ini istimewa. Allah hadir di dalam hidup kita, ya. Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita senantiasa. Wah, nggak ada absennya, gitu ya. 24 jam Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, tapi ini hanya bagi orang percaya loh ya. Buat orang yang nggak terima Tuhan, dia tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, sekarang kita harus bersyukur ada Tuhan di dalam diri kita. Jadi, ini satu keistimewaan. Nah, lalu Petrus bilang apa lagi? Kita ini siapa ya? Wah, kita ini sebagai imamat kudus. Maksudnya imamat kudus itu seperti apa ya? Nah, dulu para imam tugasnya apa? Ayo, ini review lagi nih. Dulu para imam tugasnya apa ya? Perantara. Oh iya, betul. Dia menjadi perantara antara manusia atau umat Allah dengan Allah. Dia yang membawa korban ya ke hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita ini katanya kita ini imam, imamat kudus. Jadi itu berasal dari kata imam. Imam itu maksudnya apa? Apakah seperti imam pada perjanjian lama? Bukan. Ini fungsinya nah sama ya, kita ini sekarang sebagai imam, kita mempersembahkan hidup kita loh. Nah, ada kan? Ingat ya di satu bagian Alkitab, di sana di kitab Roma pasal 12, ya. Persembahan yang hidup yaitu diri kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, tadi ada satu lagu, A Gift to You, ya. Jadi semua hidup kita persembahkan. Bukan cuma uang kita. Sekarang kita sendiri yang datang kepada Tuhan, nggak melalui perantara yang lain ya, orang lain, tapi langsung kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita. Kita melayani Tuhan. Wow, ini keistimewaan. Lalu kita juga buat ibadah untuk Tuhan loh. Ya, kita sendiri bisa di rumah, dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan secara seremonial. Bahkan kita punya kegiatan setiap hari itu juga satu ibadah, persembahan kita langsung untuk Tuhan. Wow, amazing ya, kita ini istimewa loh. Itu makanya Petrus ingatkan, kamu itu imamat kudus. Nah, lanjut, ada lagi nih yang diingatkan oleh Petrus. Petrus juga memberikan gambaran bahwa kita ini selain tadi batu hidup, imamat kudus, kita juga adalah bangsa yang terpilih. Ya, kalau kita ingat dulu bangsa Israel ya, mereka dipilih khusus gitu ya oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Jadi mereka dulu sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka hidup di dalam dosa. Sekarang mereka udah berbeda. Mereka dipisahkan. Nah, seperti gambar ini ya, mereka dipisahkan jadi satu kelompok untuk Tuhan, gitu ya, dikuduskan untuk Tuhan. Hidupnya harus berbeda. Mereka nggak sama lagi dengan yang lain. Nah, kita, walaupun kita ini bukan bangsa Israel, tapi kita dari semua bangsa ada yang Tuhan pilih untuk dikhususkan menjadi umat Tuhan. Gitu ya. Jadi kita ini istimewa. Kita dipilih oleh Tuhan dari begitu banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita begitu istimewa. Jadi
Mau nggak kita hidup sama lagi seperti dulu? Mau nggak kira-kira? Ada yang mau hidup seperti dulu lagi? Dulu yang belum kenal Tuhan, nah sekarang kan sudah kenal Tuhan. Jadi kita sudah terpilih gitu ya, menjadi orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan. Harusnya kalau Lause ditanya, mau nggak hidup seperti dulu? Enggak lah, nggak mau. Ya, karena sekarang saya sudah sangat bersyukur saya bisa kenal Tuhan. Nah, itu yang ketiga ya, bangsa yang terpilih. Lalu yang keempat, nah, Petrus gambarin bahwa kita ini seperti domba yang sudah kembali. Kalian ingat ya? Ingat nggak ya cerita tentang domba yang hilang? Ada yang ingat? Nggak ada Iya. yang ya, ingat ya? Jadi Ingat. ada berapa domba yang ditinggalin oleh pemiliknya untuk dia cari satu? Semua. Berapa? 99. Semua. 99 ya. Jadi ditinggalin 99 lalu dicarilah satu ini. Sebenarnya kan kalau punya 99 oke lah banyak, nggak perlu lagi susah-susah cari yang satu itu. Toh masih ada 99. Tapi di sini Yesus sebagai gembala yang baik, dia tetap mencari satu domba yang sesat. Sama, kita juga dulu sesat, tapi sudah dicari oleh Tuhan, dibawa kembali oleh Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Nah, wow, kita sekarang udah lihat ya, bahwa kita ini begitu berharga, dan kita ini ya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang nih, kan tadi Petrus udah yakinkan, kamu ini berbeda. Nah, sekarang karena kamu berbeda, maka apa yang harus dilakukan sebagai bangsa yang terpilih? Nah, sekarang siapkan Alkitab. Yuk, silahkan coba buka Alkitabnya dan kita cocokkan. Ya, berharap Lause tadi udah aktifkan ini ya, annotate. Oke, annotate. Oke, silahkan baca. Lause kasih waktu ya 1 menit lah ya. Silahkan baca 3 dari 1 Petrus 13 sampai ini 1 Petrus bukan 1 Petrus 13 ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Lalu 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kalian baca ini, lalu kalian cocokkan dengan kalimat yang ada di sebelah kanan. Kira-kira bagian mana yang cocok? Oke, silahkan ya. Sambil Lause perbaiki kayaknya ya, yang ini supaya nggak ada yang salah. Oke, sorry, salah share. Oke, dibaca ya. Oke, sebentar Lause share screen lagi. Nah, silahkan langsung kalau sudah ketemu tarik garisnya. Oke. Oke, sudah ada yang coret. Oke, ada lagi. Wah, ini yang benar yang mana? Oke, nanti kita lihat ya, nggak apa-apa. Yang benar yang mana nanti kita lihat. Oke, sudah diperbaiki. Oke, masih ada 2 pasal lagi ya. Oke, berarti tinggal 1 nih. Oke. Iya, sudah semua ya. Coba kita lihat. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan sekarang ya? Dengan tadi
Petrus udah kasih tahu siapa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 itu pesannya adalah kamu itu harus menjadi kudus. Good. Ini benar ya. Menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Nanti sebentar kita kasih contoh-contoh ya. Jadi kudus itu seperti apa sih? Lalu di 2 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 itu pesannya adalah kamu harus menghindari keinginan-keinginan daging. Nah, betul. Ini pinter-pinter semua ya. Padahal itu sesuatu yang sulit untuk kalian ringkaskan gitu ya. Oke, yang terakhir dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, di situ kamu atau kita semua diminta untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini semua yang harus kita lakukan. Oke, sekarang coba kasih contoh. Gimana sih mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh? Contohnya apa? Ini ada kata sungguh-sungguh loh. Mengasihinya bukan cuma, ya saya mengasihi, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Contohnya seperti apa? Silahkan kalian coba tulis. Lalu menghindari keinginan-keinginan daging itu seperti apa sih? Apa sih itu keinginan daging? Contohnya apa ya? Silahkan ditulis. Lalu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Menjadi Kalau kudus. Kenapa? Kalau tulis susah. Tulis Kalau susah. tulis, Jadi ya. apa dong? Nggak bisa ya? Ini. Oke. Aku pakai HP jadi ya tahu deh. Oh, oke. Coba kalau yang mau pakai chat juga boleh. Lause lihat di chat ya. Oke, kira-kira apa contohnya ya? Mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Lah, tadi kok hilang lagi ya jawabannya ya? Tadi sudah ada. Oke. Menjadi kudus. Waduh, ini menjadi kudus contohnya adalah menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan maksudnya ini hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tuh kita semua atau cuma khusus jadi pendeta nih? Wah, jadi Semuanya. Oh, kirain cuma jadi pendeta, menjadi anak-anak Tuhan berarti ya kayak kita ini ya, jadi anak-anak Tuhan, kita jadi kudus. Oke. Nah, contoh mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, membantu orang dengan tulus. Ya, membantu orang dengan tulus. Itu tulisannya nggak tahu kenapa tapi hilang terus. Hilang ya, iya, ini terlalu gede gitu ya, nggak apa-apa. Membantu orang dengan tulus, nggak ada niat supaya orang itu balas kebaikan kita gitu ya. Nah, itu sungguh-sungguh tuh mengasihi. Ada lagi? Kira-kira contoh mengasihi sungguh-sungguh ya. Oke, ada lagi nih, menghindari keinginan daging, contohnya tidak menjadi serakah. Nah, itu betul tuh, serakah. Udah punya satu, mau mintanya lebih, gitu ya. Udah punya misalnya 2, maunya 10, nggak puas-puas. Nah, gitu ya. Menghindari keinginan daging, wah tidak berbohong, betul ya, nggak berbohong supaya aman gitu ya, supaya aman nggak dimarahin. Oke, ini contoh mengasihi sungguh-sungguh ada tambahannya, mau memaafkan ya. Mau tetap mengasihi meskipun orang itu bikin sebel gitu ya, mau tetap mengasihi orang itu. Good, kalian udah tahu ya. Nah, ini Lause tambahin nih, menghindari keinginan daging itu bisa juga ini main game. Wah, main game kok bisa jadi keinginan daging? Iya, kalau kamu udah nggak tahu waktu, pengennya main game terus, atau nonton YouTube, nge-TikTok tanpa tahu waktu, wah itu masuk keinginan-keinginan daging ya. Jadi kita diminta untuk menghindari keinginan daging. Ya, jadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menjadi kudus artinya ya, jadi kita nggak melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan ya. Tentunya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, ini ada tambahannya nih, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, jadi kita menjadi kudus itu artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pastinya nggak langsung 100% nggak buat dosa. Adalah ya, kita pasti sebagai manusia berdosa, gitu ya, kita sering kali kadang jatuh bangun untuk ikut Tuhan. Nah, tapi ya ingat, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Kalau kita sadar, iya ya, aku sudah melakukan dosa. Aku datang meminta ampun kepada Tuhan. Nah, hidup kita nanti makin lama makin dikuduskan, ya. Itu artinya melakukan firman Tuhan, ya. Oke. Thank you ya. Kalian sudah sangat baik, gitu ya. Nah, jadi ini semua yang kita lakukan ya. Jadi kamu sekarang sudah berbeda dengan orang lain yang tidak kenal Tuhan. Kamu adalah apa tadi? Ada yang ingat? Petrus bilang apa tadi? Batu hidup. Batu hidup. Batu hidup. Batu hidup. Bangsa Lalu yang yang kedua, terpilih. bangsa yang terpilih. Apalagi? Imam. Imam itu. Imam apa? Imamat Rajan. Imamat yang Imam yang kudus. Satu lagi? Bait suci. Lupa. Ayo, lupa. Satu lagi? Domba? Domba yang hidup. Domba yang hilang, yang sekarang udah ditemukan. Nah, karena kita ini ya orang yang istimewa di hadapan Tuhan, kita sudah dipilih ya. Nah, sekarang kita harus hidup seperti yang Lause bilang tadi ya, menghindari keinginan-keinginan daging, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, menjadi kudus dalam seluruh hidup kita, gitu ya. Oke, sekarang ayat hafalannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita buka bareng-bareng 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau sudah ketemu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Oke, Lawanmu lanjut. si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Semua sudah dapat. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sambil dihafal. 1, 2, 3. Sadarlah Dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, kita harus sadar. Setiap hari iblis itu selalu menggoda kita. Ya, menggoda untuk melakukan apa yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka di situ lawan. Petrus nasihatin, lawan. Jangan cuman aduh pasrah, aduh gitu ya, akhirnya main game terusnya. Pasrah jadinya. Enggak, kita disuruh untuk lawan. Lawan karena apa? Ada tadi Roh Kudus di dalam diri kita yang terus mengingatkan dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Oke, yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kami adalah bangsa yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi kudus, menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya hidup kami berbeda, Tuhan. Tapi kalau kami melihat diri kami, masih banyak hal yang kami lakukan yang sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami, Tuhan, untuk kami boleh terus melakukan firman Tuhan dengan setia. Roh Kudus yang ada dalam diri kami, ingatkan kami terus untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Sebab ada iblis yang terus berusaha untuk melemahkan iman kami, untuk membawa kami jauh daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, disilahkan untuk yang
menyampaikan ini ya, pengumuman Pastor Irwan ya. Oke, selamat datang ya adik-adik semua. Kalian sudah sebentar lagi ada kelas 6 harus naik ke Korem ya. Jadi hari ini Lause lihat sebentar ya. Ini Lause mesti lihat. Ini ada beberapa yang udah lama ya, Ruken kayaknya ya. Ruken udah lama tidak hadir ya. Jadi ada kabar baik, tapi sebelum kita lanjut, kita ini dulu ya, moto sekolah minggu dulu nih. Sama-sama ya, unmute, kita sebutkan moto sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Sharing, caring, loving. Loving. Ya, bareng. Sekalian dengan gayanya ya. 1, 2, 3. Sharing, caring, loving. Ya, good. Ya, jadi Lause kasih kabar baik bahwa nanti mulai bulan 7 itu ada onsite, ada 3 kelas ya, 3 atau 4 ya. Nanti akan minggu depan dipastikan ya. Jadi mulai bulan Juli kelas online-nya cuma 1 ya. Jadi digabung kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya harapkan kita bisa kembali ya onsite ya supaya kita bisa tatap muka ya kan, seperti sekolah kan namanya PTM ya, pembelajaran tatap muka ya. Saya bisa lihat, bahkan bisa mungkin bisa pegang ya, bisa pegang tangan kalian ya, bisa elus-elus kepala kalian ya. Dulu sering ya, elus-elus ya, supaya kita tuh ada touching ya, touching kayak seperti kita moto kita ya, kita bisa sharing. Nanti kalau udah zaman kasih bisa sharing, bisa caring. Kalau lagi sedih, Lause bisa langsung lihat wajahnya ya. Nggak bisa lagi tuh kalau kita onsite, nggak bisa ini yang tutup kamera semuanya kelihatan nih semuanya ya. Oke, Lause Eli kayaknya semuanya teman lama ya. Yes. Saya harapkan kalian siap-siap ya, supaya karena kalau Lause pikir kalau satu kelas mungkin beda ya ceritanya, nggak bisa seperti hari ini ya, khusus kelas 5, kelas 6 gitu loh. Mungkin pelajarannya juga lebih sederhana tuh, takutnya kalian bosen ya. Kita siap-siap, semuanya kan udah vaksin kan? Udah vaksin 2 kali kan? Atau 3 kali udah? 2 kali. 2 kali ya. Ya. Mestinya 2 kali udah ini ya, udah lumayan. Jadi kita boleh, dan pemerintah juga menganjurkan kita boleh ya, boleh. Tentu kita juga tetap ya jaga protokol kesehatan, pakai masker ya, dan juga kita jangan makan ya, jangan makan rame-rame gitu ya. Oke, saya pikir begitu. Ada lagi pengumuman tambahan dari Lause Christine atau Eli? Nggak ada ya. Oke, Lause serahkan kepada Lause Christine kembali. Oke, kita tutup kebaktian kita ya. Mari kita nyanyi Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapak, terima kasih untuk kebaktian kami pada hari ini. Biarlah kebaktian yang kami lakukan boleh sungguh menjadi satu persembahan yang hidup buat Tuhan. Bahkan hidup kami
biarlah juga boleh menjadi satu persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kami berdoa biarlah sepanjang 1 minggu ke depan kami boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh melawan setiap keinginan-keinginan daging yang muncul di dalam keseharian kami. Dan kami mau hidup kudus bagi Tuhan. Tuhan, tolonglah untuk kami yang akan masuk liburan, untuk anak-anak yang akan liburan pada sepanjang bulan ini dan sampai bulan depan. Biarlah Tuhan tetap jaga hati pikiran mereka dan tetap Tuhan tolong mereka supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya bangsa ini Tuhan tolong supaya angka penyebaran COVID juga menurun. Di tengah-tengah libur yang begitu panjang, biarlah setiap masyarakat Indonesia boleh tetap mematuhi protokol kesehatan, bisa mengasihi sesama, menjaga sesama, supaya juga tidak sakit dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, tolonglah bangsa kami di tengah-tengah ekonomi yang ada, Tuhan memberkati supaya ada pemulihan terjadi. Dan kami serahkan semua keluarga kami, lause-lause kami, biarlah Tuhan juga yang pimpin pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.